Firman hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 8 sampai 11. 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 11. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Inilah firman Tuhan. Amin. Judul firman hari ini adalah Kasih karunia Allah memanggilku. Kasih karunia Allah memanggilku. Firman dibawakan oleh Pendeta Abraham Park lewat VOD. Mari kita baca tulisan di spanduk ini bersama-sama, yaitu kasih karunia Tuhan telah memanggilku. Semoga saudara sekalian menjadi jemaat-jemaat kudus yang diberkati, yang percaya firman ini apa adanya. Sejak kita dilahirkan di bumi ini, kita tidak bisa melupakan kasih orang tua yang telah kita terima, kan? Sambil kita bertumbuh, Allah memanggil kita. Ada waktunya yang tepat. Sampai kita pergi ke kerajaan sorga, baik kita sadari maupun tidak kita sadari, kita telah hidup dengan menerima banyak kasih karunia. Dan dari antaranya, yang paling berharga kasih karunia adalah lewat darah Yesus Kristus di kayu salib. Segala dosa kita diampuni. Kita menerima pengampunan. Itulah kasih karunia yang luar biasa. Juga kasih karunia hidup kekal. Dan harapan untuk masuk ke sorga. Ketika kita hidup dengan harapan demikian, itu tidak bisa terungkapkan, kan? Kasih karunia yang tidak bisa terungkapkan. Di Mazmur pasal 116 ayat 12 dikatakan, bagaimana dapat kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Ketika kita berkumpul dengan antusias, itu menjadi kasih karunia. Di musim dingin, ketika kita masak nasi di perapian, lalu apinya ditutupkan, dan ketika pulang sekolah, meski di malam hari, bara apinya sudah padam. Tapi jika dicongkel sedikit pakai tongkat, ada bara api yang masih tersisa. Dan ketika dikumpulkan lagi, maka panasnya bertambah. Nah, menerima kasih karunia juga sama. Gereja dengan berpusat kepada pendeta dan berpusat kepada firman Tuhan yang sejati, kita berkumpul dengan hati yang demikian. Ketika kita berkumpul demikian, saya percaya kita telah menerima kasih karunia. Ketika bangsa Filistin menyerang Israel, orang-orang Israel telah meninggalkan Tuhan, menjadi sombong, dan begitu banyak berdosa. Nabi Samuel katakan itu, kan, kembalilah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itu dikatakan di 1 Samuel 7 ayat 3. Jadi Samuel berdoa untuk mereka dengan segenap hati. Dengan berpuasa tanpa makan dan minum, dia berdoa. Dan hasilnya, orang-orang Filistin semuanya pergi, lari, kan? Di antara Mispa dan Yesana, Nabi Samuel menaruh sebuah batu di sana dan dia berkata, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Ebenezer. Seluruh jemaat kita menerima berkat Ebenezer. Saya berdoa dan berkati dalam nama Yesus Kristus.
Dia telah memanggilku ke sini. Disinilah aku. Aku menerima berkat Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolongku. Percayalah saudara itu. Dan berikutnya, kita harus merindukannya dengan sungguh-sungguh. Baik pria dan wanita pun ketika berhubungan harus saling merasakan satu sama lain kan? Untuk hal-hal yang Anda inginkan, Anda harus benar-benar merindukannya kan? Harus benar-benar merindukannya. Nah, sama seperti itu, kita manusia yang berdosa ini menerima berkat kekal. Dan itu tidak sementara. Semua berkat di dunia membawa kekhawatiran. Datang dan pergi. Tetapi berkat yang diberikan Tuhan, dikatakan di Amsal 10 ayat 22, bahwa itu adalah berkat yang tanpa kekhawatiran. Percayalah bahwa Tuhan berikan kita berkat demikian. Mari kita semua baca Mazmur 107 ayat 9. Di Perjanjian Lama, Mazmur 107 ayat 9, 1, 2, 3. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Itulah perjanjian Tuhan. Dia memuaskan jiwa-jiwa yang haus. Saudara-saudara, semoga kita terlebih dahulu menerima berkat kelimpahan melalui kasih karunia dan firman Tuhan. Lebih daripada berkat materi, daging yang fana, yang membusuk. Roh jiwa kita menerima kelimpahan. Dikatakan di 3 Yohanes 1 ayat 2, bahwa ketika roh jiwa kita baik-baik saja, segala sesuatu pun akan menjadi baik. Rasanya akan menyegarkan, secara rohani maupun secara jasmani. Percayalah itu saudara. Lihat Hana, ibu Samuel. Di 1 Samuel 1 ayat 10 dan seterusnya. Dia tidak punya anak. Bahkan imam atau pendeta di zaman itu pun meragukannya. Dikira dia gila. Seorang perempuan yang tidak bisa punya anak. Tapi ketika dia berdoa, Tuhan memberikan anak kepada dia, Samuel. Dan setelah itu, 3 putra lagi dan 2 putri. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan meniliknya, Tuhan mengingatnya. Nah, seperti itu juga, saya berdoa agar saudara percaya bahwa Tuhan Hana adalah Tuhan kita di hari ini. Matius 21 ayat 22 dikatakan, jika Anda meminta dalam doa dengan percaya, Anda akan menerimanya. Lalu di Markus 11 ayat 24 juga sama. Doa yang berakar pada iman akan selalu dijawab. Meski Anda percaya puluhan tahun, jika tidak punya kesaksian apa-apa, percuma. Maka Anda perlu berdoa. Dari orang Tuhan, Anda terus dengarkan tentang kasih Tuhan, perpuluhan, persembahan syukur. Apakah Anda memberikan persembahan karena seseorang yang suruh? Kasih karunia Tuhan telah memanggilku, telah panggil kita. Kita ini siapa? Sehingga dia memanggil kita. Saat Anda bangun, betapa berharganya hari itu, saudara. Anda tidak bisa menyia-nyiakannya. Anda tidak bisa buang-buang waktu, 1 detik pun jangan. Anda harus jalani hidup dengan memegang teguh, dengan segenap hati. Tapi jika kita terjebak dalam pikiran-pikiran yang sia-sia, mondar-mandir ke sana kemari, badan kita akan lelah dan kita tidak punya waktu untuk baca Alkitab. Maka hari itu jadi hari yang 0 nilainya. Itulah mengapa ungkapan di Alkitab, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Artinya manfaatkanlah kesempatan. Manfaatkan kesempatan. Lihat, wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun di Alkitab. Tidak dikatakan langsung secara harfiah bahwa dia merindukan Yesus. Tapi kalau kita lihat konteksnya, apakah dia akan pergi ke hadapan Yesus tanpa ada iman atau kerinduan?
Selama 12 tahun, bukankah dia telah kehilangan banyak harta benda dan diganggu oleh banyak dokter, dilecehkan. Dan itu adalah tempat yang sangat ramai, banyak orang. Maka dia dengan gemetar ketakutan. Itu mudah dilakukan? Tidak mudah. Dalam hatinya, dia berkata, seandainya aku menyentuh jubah Yesus sekali saja, aku akan sembuh. Betapa besar iman itu. Betapa murninya iman itu. Iman yang sungguh-sungguh. Iman yang benar. Anda dan saya yang ada di tempat ini pun, hari ini, semoga kita seperti wanita yang pendarahan itu, dengan sungguh-sungguh merindukan dan percaya bahwa jika kita bertemu dengan Yesus, kita akan disembuhkan. Kita benar-benar merindukannya. Percaya. Di retret musim panas ini, meskipun panas, Tuhan telah memanggil kita. Pasti ada alasannya kan? Oh, saya tidak akan membiarkan diri saya kesal karena ini atau itu. Tapi saya harus menunggu kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, dengan hati yang seperti itu, berdoalah dengan sungguh-sungguh dimanapun Anda berada. Saya percaya, pasti Anda akan menerima jawaban. Mengapa Tuhan memberikan kasih karunia? Karena Ia menjadi penasihat bagi kita. Penasihat. Meskipun dosamu merah, seperti kirmizi, tapi Tuhan menjadi penasihat bagi kita. Percayalah firman di Yesaya 1 ayat 18 dan seterusnya. Dikatakan apa? Aku akan membuatmu putih seperti bulu domba, seperti salju. Orang mau katakan apapun, bertobatlah atas semua dosa yang telah dilakukan di masa lalu, sadar ataupun tidak sadar. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan hasilnya, saya berdoa saudara menerima pengampunan dan mengalami air kehidupan mengalir di hati saudara. Hanya dengan demikian, barulah kita tidak berdiri di jalan orang berdosa. Mazmur 1 dikatakan, kita tidak akan duduk di tempat para pencemooh. Tidak akan duduk di situ. Jika itu bukan kehendak Tuhan, kita tidak akan berpikir atau pergi ke situ. Dikatakan, penulis Mazmur merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Coba bertobat dari dosa-dosa. Akan seperti pohon di tepi aliran sungai, bahkan di saat kemarau pun tetap hijau. Daunnya tidak menjadi layu. Itu membawa kelancaran dalam segala aspek kehidupan. Makanya, berkat kelancaran dalam segala aspek kehidupan. Di Kejadian 24, ayat 42 dan ayat 56. Kita melihat bagaimana Abraham dan Ishak diberkati dengan kelimpahan. Di Kejadian pasal 13 ayat 2, lihatlah berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Di Kejadian 24 ayat 35, kita melihat bahwa mereka memiliki begitu banyak perak, emas, kelimpahan, tidak terukur. Hamba laki-laki dan perempuan. Eliezer, hamba Abraham, pergi ke rumah Laban untuk mengatur pernikahan bagi putranya Ishak. Dia ikut perintah Tuhan ya kan Eliezer? Dan hamba Abraham itu yang katakan, kita harus menerima berkat kelancaran seperti itu kan? Seperti yang tadi saya katakan, roh jiwa kita harus baik-baik saja. Lewat kasih karunia Tuhan, lewat firman yang diberikan. Melalui firman, saudara harus meladeni orang-orang Tuhan dengan baik, hamba-hamba Tuhan dengan baik. Jangan lakukan dengan pikiran atau perasaan manusia. Itu dikatakan kan di 2 Tawarik pasal 20. Percayalah pada perkataan nabi-nabinya, maka kamu akan berhasil. Percaya dan andalkan itu. Harus bertobat. Atas hal kita mengabaikan gereja, tidak bersyukur, tidak tekun, tidak melayani, terutama perpuluhan. Tuhan telah berikan segalanya dan dia berkata, 9 pakai, yang 1 pakai untuk pekerjaannya. Tetapi Anda pikir itu uang Anda sendiri dan Anda menggunakannya. Maka itu dosa mencuri milik Tuhan. Dan akibatnya milik saudara jadi diambil ke dunia.
Betapa mengerikannya itu. Penulis Amsal berkata di Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tidak akan ada kelancaran. Orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan lancar. Juga di Mazmur 66 ayat 18 dikatakan apa? Coba kita baca. Coba kita buka. Mazmur 66 ayat 18. Ini harus saudara ingat bagaimanapun. Sama-sama kita baca. Mazmur 66 ayat 18. Satu, dua, tiga. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ya, dikatakan bahwa jika aku menyimpan kejahatan atau niat jahat dalam hati dan tidak mengakuinya, tidak melepaskannya, tapi terus pegang itu, maka semua tidak akan gunanya, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Rumput liar itu, meski tidak ada yang lihat, tidak ada yang puji, tidak ada yang rawat, tidak ada yang beri pupuk, itu tetap tumbuh dengan baik. Itulah rumput liar. Jadi tidak peduli seberapa saudara menyatakan diri saudara percaya pun, jika saudara seperti itu, maka seperti rumput liar jika mengandung kejahatan di dalam hati. Bukankah itu menakutkan? Di kitab Ayub berkata, siapa yang binasa tanpa bersalah? Siapa yang pernah binasa tanpa dosa? Ayub 4 ayat 7. Firman Tuhan berkata, jika memiliki dosa, maka akan hancur oleh ngengat. Dihancurkan oleh ngengat. Betapa sangat tidak bernilai atau tidak berharganya itu kan? Kehidupan yang hampa. Seharusnya itu kehidupan yang berharga, yang diciptakan dengan gambar dan rupa Tuhan. Tapi hidupnya berakhir oleh ngengat. Bagaimana bisa menjalani kehidupan yang seperti itu? Kehidupan yang seperti ngengat. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk percaya dengan baik, saudara. Saatnya untuk memiliki iman yang baik. Di 2 Raja-Raja 18 ayat 1-7. Ketika Raja Hizkia merindukan Tuhan dan tidak meninggalkannya, kemakmuran atau kelancaran turun seperti salju. Dia bersatu dengan Tuhan, dengan erat. Bukannya sembarangan pergi kemana, lakukan hal-hal sendiri, lalu baru pulang dan bilang, oh iya Tuhan, saya harus berdoa sekarang ya. Bukan seperti itu. Jika ada 24 jam, maka dia tidak terpisah dari Tuhan 24 jam itu. Jika Anda tabur benih, apakah akan ada hamanya? Baca firman itu, saudara. Betapa Bapa kita, Tuhan kita, luar biasa. Dia sangat luar biasa. Ketika mengajarkan hukum Taurat, Musa, dan tidak melanggarnya, maka semua orang hidup dengan baik. Tidak ada satu pun yang tidak sejahtera. Semuanya hidup dengan baik. Jangan lupa itu 2 Tawarik pasal 18 ayat 1-7. Betapa luar biasanya itu. Itu mendatangkan berkat bagi kita. Dengar baik-baik, saudara. Jika ada dosa, maka Tuhan kepada saudara atau kepada keluarga saudara yang berdoa, Tuhan mau datang kan, mau selesaikan dosanya kan,
Tapi ketika datang, Tuhan tidak bisa hadir. Kenapa? Karena dosanya menutupi. Lewat Nabi Yeremia dikatakan apa? Benar-benar tolong selesaikan dosa itu di hadapan Tuhan. Bertobatlah dari itu. Itu dicatat dengan jelas di Yeremia 5 ayat 25. Firman perjanjian Tuhan. Jika saudara benar-benar menjaga firman Tuhan, percaya, maka saat keluar ataupun masuk kemanapun Anda pergi, ke negara manapun, kelancaran dari Tuhan akan mengikuti. Lihat Kejadian 39. Yusuf. Dia berada di rumah Potifar, kepala pengawal Firaun. Tuhan menyertai dia. Apakah Potifar atau istrinya percaya pada Tuhan? Tapi karena Yusuf, seluruh keluarganya itu, segala di rumah itu menjadi lancar, menjadi makmur. Ladang semuanya diberkati dengan kemakmuran. Ketika dia di penjara, penjaranya diberkati. Kejadian 40. Sangat mencengangkan, kan? Di 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3, bagian akhir dari ayat tersebut. Tolong jangan lupakan firman itu, saudara. Sampai akhir. Aku bisa sebagaimana aku ada karena kasih karunia Allah. Paulus katakan kan ungkapan itu. Dia mengatakan bahwa dia bekerja dengan berjerih payah lebih dari semua rasul. 5 kali dia dicambuk 39 cambukan. 3 kali didera. Mengalami kapal karam, terombang-ambing di laut. Bahaya dari bangsa saya sendiri, perampok, kelaparan, tidak bisa tidur, kedinginan, kelaparan, kurang tidur. Namun dia katakan, itu bukan dia yang lakukan semua itu. Dia berkata, itu adalah kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Semoga firman 1 Korintus 5 ayat 10 ini bisa ada ke atas kepala saudara sekalian yang hadir di tempat ini dan juga kepada seluruh gereja-gereja, seluruh denominasi di mana saudara berada. Sekarang kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Apakah Paulus akui itu lewat hukum Musa? Tidak. Tapi itu melalui kasih karunia penebusan Yesus. Di masa lalu dia bisa berbangga. Dia disunat pada hari ke-8. Dia seorang Farisi tanpa celah di dalam hukum Taurat. Belajar di bawah Gamaliel, lulusan Universitas Tarsus. Dia bahkan secara silsilah adalah keturunan bangsawan. Nenek moyangnya adalah Raja Saul, kan? Seorang bangsawan dia. Kasih karunia Tuhan telah memanggil kita, saudara. Dan kenapa dia memanggil kita? Kita harus tanyakan itu. Jangan hanya terima lalu pergi. Tanya, kenapa Tuhan panggil saya? Dalam doa harus tanya itu kepada Tuhan. Sambil baca Alkitab. Harus menerima jawabannya, kan? Oleh karena kasih karunia, aku sebagaimana aku ada sekarang. Tuhan telah memanggil aku. Kasih karunia telah memanggil aku. Ketika firman menjadi daging, dan Yesus datang ke bumi ini, dia datang dengan penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita menerimanya. Kita harus sadar itu. Kasih karunia lah yang membuatku
seperti ini, sejauh ini. Kasih karunia dan iman, dua hal ini, untuk saudara bisa paham, sama seperti menjadi satu setelah menikah. Kita yang harusnya mati karena pelanggaran dan dosa kita, batin kita diperbaharui, menjadi baru. Kita bisa jadi hidup sesuai dengan Roh Kudus. Percayalah itu, saudara. Jadilah kudus, sebab aku itu kudus. Tuhan berfirman. Allah menyucikan hati kita dengan darah salib. Jika Dia membersihkan kita, seharusnya itu dipertahankan. Tapi kalau kita pergi jauh, kita menjadi kotor lagi. Tuhan selalu sibuk membersihkan kita. Tidakkah saudara merasa tidak enak? Agar semua orang memiliki iman, Tuhan selalu bekerja keras, tidak tidur, setiap harinya, setiap saat, setiap menit. Dia mengawasi kita dengan perhatian yang mendalam. Tapi kita tidak sadar itu. Kita bekerja tanpa henti siang malam dan hidup dengan uang kita sendiri pikirnya. Kita tidak berpikir. Kita berpikir kita tidak perlu bantuan siapapun karena uang. Mereka yang berkata seperti itu, berhati-hati, saudara. Iman bukan milik setiap orang. Bukan milik setiap orang. Alkitab katakan bahwa tidak semua orang memiliki iman. Masing-masing kita, meskipun sebagai putra pendeta, putri diaken, apakah kita benar-benar percaya? Benar-benar memiliki iman? Kita harus menguji diri kita sendiri. Jika benar-benar memiliki iman, maka tidak perlu ditanya, hidupnya akan berbeda. Hidupnya akan berbeda, sikapnya akan berbeda. Dikatakan tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Akan memulai segalanya dengan iman. Akan bertekun dengan iman. Akan melihat hasilnya dengan iman. Tanpa itu semuanya palsu. Apakah saudara tahu apa yang dilakukan iman itu? Itu memelihara roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Iman menjaga roh, jiwa, tubuh kita. Ketiga hal itu tanpa cacat. Memeliharanya dalam pekerjaan Roh Kudus sampai Tuhan datang kembali. Itu dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dikatakan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara dengan sempurna tanpa celah. Terpelihara, terjaga. Kenapa Roh Kudus memberikan materai pada kita? Agar kita semua tidak bercelah sampai Yesus datang kembali. Roh Kudus katakan itu kan, aku menjamin kamu. Apakah Efesus 1 ayat 13 adalah bohong? Dikatakan, jangan mendukakan Roh Kudus. Di Efesus 4 ayat 30 dikatakan, jangan mendukakan Roh Kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 19 juga. Jika menerima kasih karunia, iman akan terwujud di hati, terbentuk di hati. Ketika menerima kasih karunia, kekhawatiran akan hilang dari hati. Jadi, Anda bisa berdoa tanpa keraguan dan dengan iman. Jika tidak menerima kasih karunia, segalanya kacau, segalanya berisik, segalanya mengganggu, menyebalkan. Apa artinya itu? Akan berpikir, oh, orang yang seperti saya berdoa, apa ada jawabannya? Berdoa atau tidak? Siapa yang Anda panggil ketika Anda berdoa? Anda berdoa dalam nama Yesus Kristus. Itu di Yohanes 14, ayat 13 dan ayat 14. Dan jika firman Tuhan ada di dalam diri saudara, jika itu tetap di dalam saudara, maka berdoalah. Saya percaya bahwa pasti akan menerima jawaban.
Firman ini dicatat secara khusus kan di Yohanes pasal 15 ayat 7. Jika menerima kasih karunia, iman akan muncul. Sama seperti saat hujan, tunas-tunas akan bertumbuh. Sama. Kita harus menerima hujan kasih karunia. Ada lagu himna kan? Hujan berkat, turunlah. Jika jemaat berkumpul dengan doa, pujian, dan kasih karunia, maka sama seperti ikan berkumpul. Saat air berkumpul, itu prinsipnya begitu kan? Apa yang terjadi ketika jemaat berkumpul? Bertunas kan? Kalau pohon itu kering, layu, maka tidak ada burung yang akan hinggap. Tapi ketika daun-daun tubuh lebat dan hijau, bagaimana? Akan menjadi tempat perlindungan bagi burung-burung, juga menjadi naungan bagi manusia. Jika ada yang menerima kasih karunia di gereja, maka banyak orang akan mendapatkan manfaat dari itu. Jadi kenapa melewatkan kasih karunia? Mengapa bilang udah terima kasih karunia? Udah pernah terima kasih karunia. Tapi ketika lihat hidupnya, bukan seperti orang yang terima kasih karunia. Bukan. Dalam kehidupan iman kita menerima, tapi kita juga harus memberi. Kita belajar di sekolah SMP kan? Gaya memberi dan menerima. Gaya sentripetal. Yang mendorong keluar adalah gaya sentrifugal. Jadi ketika Anda ambil satu benda, Anda putar dengan tali, yang gaya keluar itu adalah gaya sentrifugal. Dan yang menarik dalam adalah gaya sentripetal. Jadi kekuatan dihasilkan lewat gerakan memberi dan menerima. Sama halnya dengan pendeta di gereja. Ketika jemaat bersyukur dan mendoakan pendeta, membantu mendukung pendeta, ketika pendeta berkhotbah, ada orang-orang kudus yang sungguh-sungguh berdoa agar khotbahnya itu menyelamatkan banyak jiwa. Ketika gereja memiliki banyak orang-orang kudus seperti itu, jemaat kudus seperti itu, yang sungguh-sungguh berdoa untuk menyelamatkan jiwa, maka gereja itu akan hidup kembali. Akan dipulihkan, akan hidup kembali. Tidak ada bau manusia, tidak ada gangguan. Tidak ada kata-kata yang tidak berguna. Kita harus sadar itu. Sumber dari iman adalah hati Tuhan. Hati Tuhan selalu berapi-api terhadap kita. Sama seperti seekor induk ayam berusaha mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Berusaha untuk merangkul kita. Dan apa modal dari iman? Modal dari iman itu apa? Itu adalah firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan. Di Roma 10 ayat 17 dikatakan kan? Iman timbul dari pendengaran akan pendengaran. Pendengaran apa? Firman Kristus Yesus. Maka iman akan timbul. Apa dasar dari iman? Hati saudara harus miskin dalam roh. Jika Anda merasa kaya dalam roh, Anda tidak akan tahu apa-apa dan menjadi tuan bagi diri saudara sendiri. Seorang pengemis yang miskin, dia pergi ke rumah ini, rumah itu untuk menerima sisa makanan. Itulah kehidupan orang miskin. Anda harus miskin dalam roh. Hati Anda harus miskin. Ya kan? Lalu apa itu perbuatan iman? Tindakan iman. Lihat di Alkitab, itu apa? Itu adalah amin. Amin. Sebab janji Allah adalah ya dan amin. Untuk itulah kita mengatakan amin. Itu dikatakan di 2 Korintus 1 ayat 20 kan? Amin. Oleh karena itu,
Sasaran dari iman, objek dari iman adalah firman Tuhan, janjinya, pribadinya. Itulah sasaran dari iman. Firman Tuhan, janjinya, pribadinya. Dikatakan kan di Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Kita suka ayat itu kan, tapi pikirkan apakah kita benar-benar telah memiliki iman atau tidak? Alasan mengapa Allah yang penuh kasih menebus kita dengan disalibkan di kayu salib adalah untuk menjadikan kita umat yang rajin melakukan pekerjaan yang baik. Dikatakan di Titus 2 ayat 14 dan di Titus 3 ayat 8. Perbuatan baik. Juga di Efesus 2 ayat 10. Sangat menyentuh hati. Aku menebusmu agar kamu melakukan pekerjaan yang baik atau perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik, itulah kehendak Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Titus 2 ayat 14. Di perjanjian baru ya, Titus 2 ayat 14. Satu, dua, tiga. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Lihat bagian belakangnya. Untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jika Anda tidak melakukan perbuatan yang baik, Anda tidak bisa menjadi umat milik Allah. Lalu berikutnya, Titus 3 ayat 8 kita baca. Titus 3 ayat 8. 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Sungguh-sungguh berusaha, rajin melakukan pekerjaan yang baik. Jika tidak mematuhi firman ini, apakah akan diselamatkan? Ini kehendak Tuhan. Selanjutnya, Efesus 2 ayat 10. Sekarang ini tenang harinya, karena drama yang populer sudah selesai di TV. Coba cari saudara, Efesus 2 ayat 10. Percayalah bahwa Tuhan manggil Anda saudara hari ini untuk memberi firman ini kepada saudara. Ya, kasih karunia telah memanggil saya. Itulah kasih karunia. Kasih karunia memanggil kita. Apakah Yesus yang adalah kepala dari kasih karunia memberikan kita kasih karunia? Coba kita baca Efesus 2 ayat 10, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lihat saudara, pada jemaat kudus yang terkasih, ada perbuatan baik. Perbuatan baik, untuk itu Tuhan menciptakan kita. Mereka yang mengabaikan orang-orang yang tertindas, yang miskin, yang membutuhkan, akan dikutuk. Ini bukan perkataan dari seorang teolog dari denominasi mana, atau pendeta mana, penetua mana. Tapi ini adalah firman yang diucapkan langsung oleh Allah yang hidup itu sendiri. Kita sama-sama buka Amsal 28. Amsal 28. Ayat 27. Amsal 28 ayat 27. Yang baca akan diberkati. Sama-sama.
Sama-sama kita baca. Amsal 28 ayat 27. 1, 2, 3. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, tapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Dikatakan siapa yang menutup matanya terhadap yang miskin itu akan mendapat kutukan. Ya kan? Jadi, coba, misalnya, saudara punya 1 juta di kantong saudara. Saudara berikan 500.000 kepada orang yang miskin. Dalam hitungan manusia, 500.000 itu hilang kan? Faktanya begitu. Tapi Tuhan di sorga melihat itu dan berkata, aku pinjam itu dari kamu. Jika tidak memberi bantuan kepada orang lain, akan jadi penipu atau pencuri. Tapi Tuhan bilang, oh, aku melihatmu membantu orang miskin. Dan Tuhan bilang apa? Itu, aku pinjam itu dari kamu. Karena Tuhan yang pinjam. Bukankah dia akan balas saudara? Bunganya apa? Percayalah saudara, ada ribuan berkat. Tak terhitung banyaknya. Betapa berharganya firman ini kan saudara? Percayalah itu. Betapa berharganya. Mari kita buka sama-sama Amsal 19. Ayat 17. Sama-sama kita baca. Amsal 19 ayat 17. 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ya kan? Tuhan akan membalas perbuatannya itu. Dalam terjemahan umum Korea, ditulis dengan sederhana dan gampang dipahami. Ketika Anda bantu orang miskin, Tuhan akan balas perbuatan baik itu. Kalau percaya, katakan amin, saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang hidup, yang berkuasa atas sejarah, atas hidup, mati, berkat, dan kutuk seluruh manusia. Siapakah kami ini? Sehingga Engkau memanggil kami. Kami merenungkan firman-Mu sekali lagi. Engkau menciptakan musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Seperti yang dikatakan di Kejadian pasal 8. Ada musim menanam, musim menuai, musim semi, musim panas, musim gugur. Dan Engkau berkata itu tetap ada sampai akhir. Atas kenyataan bahwa Engkau memanggil kami di tengah-tengah musim panas ini, kami percaya bahwa itu pasti karena ada kasih karunia yang besar, yang sangat besar, yang Engkau, Allah yang hidup, ingin berikan kepada kami. Kami menanti dengan iman, agar tidak ada satu orang pun yang merasa mengeluh atau merasa kesal di dalam hati mereka. Tolong berbelas kasihanlah dengan kasih karunia-Mu. Kami tahu bahwa kami dipanggil oleh kasih karunia-Mu. Tolong kami untuk bisa merespon kasih karunia-Mu sampai akhir. Saat kami, selama hidup kami sampai hari ini, ada banyak masalah dalam kehidupan pribadi, keluarga, tempat kerja, bisnis, dan gereja. Tapi melalui kesempatan ini, di tengah-tengah panas yang terik ini, saat kami masuk ke dalam panas seperti sauna ini, berkeringat dalam doa dengan iman, kiranya ada pekerjaan yang menyelesaikan segala persoalan kami, dan berkatilah kami agar kami semua menjadi orang yang bisa diselesaikan masalahnya bersama-sama dengan Engkau. Bapa, kami ingin percaya, tolong peganglah kami sampai akhir. Kami rindu untuk menerima kasih karunia-Mu. Kami merindukan kasih karunia-Mu. Tolong biarkan jangan satu orang pun yang datang pulang dengan tangan kosong. Kami memanjatkan segala doa kami ini dengan syukur di dalam nama Yesus Kristus yang kudus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.